Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Mutiara Dinanti Pratiwi yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual. Tanggal 9 November 2023. Pemirsa, Indonesia selama 18 tahun terakhir berada di peringkat bawah. Pandemi yang terjadi menambah tantangan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa di Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan peran mahasiswa menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi, dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Program Kampus Mengajar membuka ruang bagi mahasiswa untuk bisa mengaplikasikan keahliannya serta ilmu pengetahuan mereka dalam membantu siswa di satuan pendidikan dasar. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan minat, semangat, dan keinginan mahasiswa. Selain itu, mahasiswa diharapkan menjadi inspirasi bagi para peserta didik untuk memperluas cita-cita serta wawasan mereka. Sosialisasi program Kampus Mengajar 7 mendapat beberapa perubahan, di antaranya mengenai surat rekomendasi dilakukan secara digital atau online oleh pihak perguruan tinggi. Bantuan SPP ditiadakan untuk angkatan tahun ini, serta bagi yang belum mempunyai BPJS akan ditiadakan. Pendaftaran Kampus Mengajar dibuka pada tanggal 1 November sampai 24 November 2023. Mahasiswa ditempatkan sesuai domisili atau alamat yang ia cantumkan di bagian koordinat saat mendaftar. Hal yang patut diacungkan jempol ialah mahasiswa kelas A1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021, karena hampir 60% mendaftar di program Kampus Mengajar 7 dan sebagian di magang bersertifikat serta pertukaran mahasiswa merdeka. Begini cuplikannya. Partisipasi ingin mendukung program dari pemerintah yaitu Kampus Mengajar yang diadakan yang ke-7 gitu. Nah, saya juga termotivasi karena tahun lalu saya gagal dan sekarang saya ingin lulus lah atau ingin mengikuti, karena saya juga mendengar rekan-rekan gimana sih Kampus Mengajar itu serunya seperti apa, banyak manfaatnya seperti apa. Sastra Indonesia angkatan 2021 ini ikut Kampus Mengajar 7. Nah, apa sih yang membuat kamu ingin mendaftarkan diri di Kampus Mengajar 7 ini? Karena saya ingin menambah pengalaman dan juga mengupgrade diri dalam segi mengajar gitu. Gitu aja sih Teh. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Pada ikut Kampus Mengajar 7, salah satunya itu kalian. Nah, apa sih kesiapan dan ketertarikan yang membuat kalian ingin mendaftar Kampus Mengajar 7? Mungkin kalau kesiapannya yang pertama itu ya dari diri kita sendiri ya. Kan gak mungkin kalau misalnya kita gak ikut tapi gak ada persiapannya sama sekali. Nah, kalau untuk ketertarikan mungkin dari Teh Sabila boleh. Kenapa saya tertarik untuk mengikuti Kampus Mengajar ini, karena saya ingin melihat seberapa jauh sih skill saya mengajar. Karena kan kalau kita menunggu semester 7 itu kan lama. Nah, karena ada kesempatan di Kampus Mengajar ini di semester 6, gak ada salahnya kita mencoba untuk mendaftar. Untuk saya persiapan dari udah dari diri sendiri, terus udah ketertarikan. Nah, kalau saya ini kita tuh harus menyiapkan gitu dokumen-dokumen pribadi yang untuk mendaftar di KM7 ini. Contohnya apa? Contohnya seperti harus menyiapkan BPJS, harus menyiapkan CV dan lain-lain gitu Teh. Terima kasih. Semoga lolos ya. Amin. Doain ya. Iya. Kalau aku alasan aku ngikutin Kampus Mengajar ini karena mungkin pengen tahu secara langsung gitu gimana kita bersimulasi untuk mengajar ke sekolah-sekolah seperti itu. Dan kalau untuk persiapan aku udah mengirimkan beberapa persyaratannya dan sekarang lagi menunggu rekomendasi dari kampus gitu. Sebetulnya mengenai ketertarikan tuh gak beda jauh ya. Kita sama-sama mencari suasana baru lah gitu, mencoba untuk langsung terjun di masyarakat. Lalu untuk persiapan ya sama sih, udah juga, cuma ada kayak dadakan
bank, rekening bank juga sebuah persiapan kan. Cukup sulit di situ sih karena kayak namanya tuh kebilang nggak sesuai gitu. Adalah beberapa kendala tapi kita tetap semangat mau ngikutin kampus Merdeka, kampus mengajar. Setuju. Aku buat Iya, kampus mengajar tadi. Teh Nadia? Ya sama mereka juga ya. Jadi kalau untuk keterkaitan dari kampus mengajar ini ya keterkaitannya ketertarikannya gitu. Ya pengen terjun ke lapangan bagaimana kita berinteraksi dengan siswa-siswa, terus ya pengen berbagi ilmu. Termasuk kan kita juga ini masuk ke IKIP ya, keguruan, jadi pengen ngajar lah gitu. Terus persiapannya ya dari niat juga, dari kita persiapannya mental dan fisik bagaimana, terus berkas juga harus kita kumpulkan lagi. Saya untuk ketertarikan ingin mempunyai pengalaman gitu. Bagaimana masuk ke kampus mengajar keguruan itu bagaimana, terus terjun ke dunia langsung simulasi mengajar itu bagaimana rasanya. Jadi ingin lebih berkembang lagi gitu. Perubahan SPP ditiadakan UKT biaya bantuan itu. Nah, kalian akan tetap lanjut atau mundur? Lanjut dong. Oke. Sesuai dengan tujuan kita tadi, emang kita tuh pengen merasakan simulasi mengajar di sekolah itu seperti apa. Dan tambahan sih aku pengen memperkaya CV gitu, biar ada pengalaman. Iya, betul sekali. Oke, makasih. Dadah. Sekian berita yang dapat tersampaikan hari ini. Saya Mutiara Dinanti Pratiwi selaku pembawa acara Breaking News. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.